But trust me, I'm gon' hold that, hold that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Luiski Harwis dengan NIM 21220374 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3L. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Buku yang saya review yaitu yang berjudul Supervisi Pendidikan, Suatu Model Peningkatan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam, dari Dr. Haji Mustaqim MPD, yang saya review pada bagian bab kedua, model pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Bukunya seperti ini. Baik, judul materinya yang terdapat pada model pendekatan dan teknik supervisi pendidikan yaitu yang pertama, model supervisi pendidikan, yang kedua, pendekatan supervisi pendidikan, dan yang ketiga, teknik supervisi pendidikan. Baik, pada bagian pertama, Mod A, model supervisi pendidikan. 1. Supervisi konvensional. Pemimpin cenderung untuk mencari kesalahan. Perilaku supervisi ialah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Kadang-kadang bersifat memata-matai. Perilaku seperti ini oleh Olivia P.F. disebut snowpervision atau memata-matai. Sering disebut supervisi yang korektif. Yang kedua yaitu supervisi ilmiah. Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Kedua atau B. Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. C. Menggunakan instrumen pengumpulan data. Dan D. Ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. Kemudian yang materi ketiga, supervisi klinis. Mengemukakan supervisi klinis adalah proses membantu guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Ciri-ciri supervisi klinis yaitu A. Dalam supervisi klinis, bantuan yang diberikan bukan bersifat instruksi atau perintah, tetapi tercipta hubungan manusiawi sehingga guru-guru memiliki rasa aman. Yang kedua atau B. Apa yang akan disupervisi itu timbul dari harapan dan dorongan dari guru sendiri karena dia memang membutuhkan bantuan itu. Yang C. Satuan tingkah laku mengajar yang dimiliki guru merupakan satuan yang terintegrasi. Yang D. Suasana dalam pemberian supervisi adalah suasana yang penuh kehangatan, kedekatan, dan keterbukaan. Yang E. Supervisi yang diberikan tidak saja pada keterampilan mengajar, tetapi juga mengenai aspek-aspek kepribadian guru, misalnya motivasi terhadap gairah mengajar. Kemudian yang F. Instrumen yang digunakan untuk observasi disusun atas dasar kesepakatan antara supervisor dan guru. Dan G. Balikan yang diberikan harus secepat mungkin dan sifatnya objektif. Dan H. Dalam percakapan balikan seharusnya datang dari pihak guru lebih dulu, bukan dari supervisor. Bagian yang keempat yaitu supervisi artistik. Supervisor yang mengembangkan modal artistik akan menampakkan dirinya dalam relasi dengan guru-guru yang dibimbing sedemikian baiknya sehingga para guru merasa diterima. Adanya perasaan aman dan dorongan positif untuk berusaha untuk maju. Sikap seperti mau belajar mendengarkan perasaan orang lain, mengerti orang lain dengan problema-problema yang dikemukakan, menerima orang lain sebagaimana adanya sehingga orang dapat menjadi dirinya sendiri, itulah supervisi artistik. Baik, yang bagian kedua yaitu B. Pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama menurut Carl de Glickman. Yang pertama pada tabel pertama yaitu pandangan tentang belajar. Tanggung jawab siswa, tinggi, sedang, rendah. Tanggung jawab guru, rendah, sedang, tinggi. Pandangan psikologi tentang belajar, humanistik, kognitivistik, behavioristik. Metode belajar, menemukan sendiri, self-discovery, mencoba eksperimentasi, diskondisi, condition. Pada tabel kedua, yaitu pandangan tentang supervisi.
tanggung jawab guru, tinggi, sedang, rendah. Tanggung jawab supervisor, rendah, sedang, tinggi. Orientasi supervisi, non-direktif, kolaboratif, direktif. Metode utama, penilaian diri atau self-assessment, kontrak bersama atau manual kontrak, gambaran patokan, delineated standar. Teori di atas dijelaskan dengan bahasa yang agak longgar bahwa guru sebagai murid dan pengawas sebagai bisa dikelompokkan menjadi 4 kuadran. Yang A, guru memiliki kemampuan akademik tinggi dan tanggung jawab tinggi, atau dengan kata lain guru pintar dan rajin, maka tanggung jawab pengawas rendah. Pendekatan yang cocok adalah non-direktif. Yang B, guru memiliki kemampuan akademik tinggi dan tanggung jawab yang rendah, atau dengan kata lain guru pintar dan malas, maka tanggung jawab pengawas sedang. Pendekatan yang cocok adalah kolaboratif. Kemudian yang C, guru memiliki kemampuan akademik rendah dan tanggung jawab tinggi, atau dengan kata lain guru lamban atau kurang pintar tapi rajin, maka tanggung jawab pengawas sedang. Pendekatan yang cocok adalah kolaboratif. Kemudian yang terakhir yaitu guru memiliki kemampuan akademik rendah dan tanggung jawab rendah, atau dengan kata lain guru lamban akademiknya dan malas, maka tanggung jawab pengawas tinggi. Pendekatan yang cocok adalah direktif. Baik, yang 3 yaitu C, teknik-teknik supervisi. 1, teknik yang bersifat individual, yang ada bagiannya, ada bagian A, kunjungan kelas. Kunjungan kelas ini ada yang berasal dari keinginan sekolah atau guru yang secara periodik mengundang supervisor untuk berkunjung. Ada juga atas dasar rencana yang sudah disusun di awal semester dari supervisor sendiri yang sudah disampaikan kepada sekolah atau guru, tapi bisa juga ada kunjungan di luar rencana atau kunjungan tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Yang B, observasi kelas. Tujuan observasi kelas ini agar para pengawas bisa melihat, mendengar, merasakan secara komprehensif tentang semua aspek dalam pembelajaran yang perlu diamati secara menyeluruh, objektif, real, sehingga para supervisor akan memperoleh data yang lengkap yang selanjutnya bisa dilakukan analisis, dan hasil dari analisis ini sangat bermanfaat untuk dijadikan pijakan dan meningkatkan kinerja guru selanjutnya. Pada bagian kedua, teknik yang bersifat kelompok. Yang pertama, A, pertemuan orientasi bagi guru baru. Yang B, panitia penyelenggara atau dilibatkan dalam kepanitiaan di sekolah. Yang C, rapat guru. Yang D, diskusi atau seminar. Yang E, aktif debat atau debat aktif. Yang F, tukar-menukar pengalaman. Yang G, lokakarya atau workshop. Yang H, simposium. Yang I, demonstrasi mengajar. Yang J, perpustakaan jabatan. K, buletin supervisi. I, membaca langsung. Kemudian yang M, mengikuti kursus. N, organisasi jabatan. O, laboratorium kurikulum. Yang P, perjalanan sekolah atau field trip atau studi trip atau studi tour. Do you get deja vu?